Tapi saya yakin sebenarnya perjumpaan kita ini akan punya kesan. Nah, kalau kesan dari awal sudah positif, saya yakin ke depan aktivitas kita pun juga menyenangkan. Perkenalkan saya Albertus Prestianto, tapi saya akrab dipanggil Abeng, jadi rekan-rekan boleh panggil saya juga dengan nama yang tertera di layar saat ini atau dengan panggilan akrab saya Abeng tadi. Semoga nanti saya bisa menemani teman-teman, jadi teman ngobrol, teman ngobrol daring. Saya sudah siapkan kopi dan cemilan, dan saya harap juga rekan-rekan bisa begitu. Jadi siapa tahu nanti kita bisa bertukar pikiran. Saya kembalikan dulu ke Mbak Catherine kali ya, sambil menunggu teman-teman yang lain sudah berangsur bertambah bergabung. Boleh. Oke, rekan-rekan semua mungkin tanya dulu nih apa yang rekan-rekan harapkan gitu untuk atau rekan-rekan kira-kira sudah tahukah hari ini akan belajar apa gitu? Data storytelling itu akan membahas apakah begitu? Mungkin boleh bahas di kolom chat gitu rekan-rekan semua. Biar nanti Mas Abeng bisa tahu, oh menurut teman-teman data storytelling itu seperti ini gitu. Rekan-rekan semua. Apakah ada yang mau berkomentar? Selamat malam semuanya. Bagaimanakah? Atau sudah adakah pernah? Oh, belum tahu. Oke, belum tahu. Mungkin kira-kira kalau terlintas nih kan rekan-rekan semua belum tahu nih, belum kebayang. Oke. Data eksternal diolah terus deskripsikan. Sepertinya benar gitu ya, Mas Abang ya. Sepertinya begitu. Oke, benar banget. Masih banyak yang belum kebayang ya ternyata. Kalau misalnya mendengar membahasakan data, benar. Bisa juga membahasakan data juga gitu. Mungkin kalau lebih gampangnya kalau rekan-rekan mendengar data storytelling, apa yang terlintas di pikiran rekan-rekan gitu. Apakah membahas data? Oke, biarkan data bercerita. Iya, bisa juga. Adakah pendapat lainnya? Apakah selama ini rekan-rekan pernah melakukannya, gitu, melakukan aktivitas tersebut, membahasakan data atau mendeskripsikan data yang rekan-rekan olah atau rekan-rekan dapatkan sebelumnya? Adakah? Mungkin pengalaman bekerjanya, atau apakah semuanya di sini data analis juga, atau ternyata rekan-rekan di sini kebanyakan bukan data analis gitu. Data skripsi, oh iya benar juga, data skripsi juga bisa sih ya. Karena skripsi kan juga mencari data, terus akhirnya datanya yang kita dapatkan dideskripsikan gitu ya, dijelaskan apa yang didapat gitu. Benar sih, berarti semua, kalau bisa dibilang hampir semua di sini pasti mungkin pernah ya untuk mendeskripsikan data. Bikin publikasi BPS, oh iya benar, bisa juga benar. Apakah ada yang lain pengalamannya mendeskripsikan data? Sulitkah untuk rekan-rekan semua mendeskripsikan data yang didapatkan tersebut? Atau cukup mudah gitu untuk rekan-rekan semua mendeskripsikannya? Mungkin kalau saya data skripsi agak susah-susah gampang sih ya, mungkin karena juga baru pertama kali gitu kan mendapatkan skripsi gitu. Pas skripsi dulu nganggu aja sih. Ya itu mungkin pertama kali itu ya, apa namanya, pengalaman gitu. Jadi pasti semua orang juga pasti nganggu aja gitu kan. Tapi mungkin nanti kalau misalnya S2 gitu kan udah ada pengalaman satunya, jadi mungkin agak lebih lancar gitu. Apalagi kalau misalnya rekan-rekan sebagai data analis gitu. Tergantung gimana untuk datanya. Kalau visualisasinya bagus, mungkin mudah dimengerti, benar. Story di balik data, benar. Iya, bisa juga story di balik data gitu. Kalau misalnya bikin kalimat itu, rekan-rekan susah nggak di awalnya gitu? Visualisasinya bagus, mungkin bisa dimengerti, mungkin mudah dimengerti, benar. Bisa. Kalau misalnya visualisasinya tidak bagus, mungkin susah juga dimengerti ya. Apalagi untuk orang awam. Gitu. Mungkin nanti kita tunggu sampai sekitar 85 gitu ya, baru kita mulai semuanya.
Selain skripsi, apakah rekan-rekan di sini juga bekerja sebagai data analis, jadi pernah mendeskripsikan data? Susah apalagi kalau nggak ngerti data itu tentang apa. Editor yang bikin berita itu sama nggak ya dengan data storytelling? Oh, mungkin itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Abeng ya, editor yang bikin berita itu sama nggak ya dengan data storytelling gitu. Itu nanti Mas Abeng aja yang bilang, nggak mungkin saya. Mas Abeng yang bercerita. Oke, sudah 85, mungkin kita bisa mulai ya Mas Abeng. Boleh, Barik. Mari. Ada siapkan kopi. Ya, kakak mungkin bisa siapkan kopi atau minuman di sampingnya sambil kita memulai sesi hari ini begitu. Silakan Mas Abeng. Baik, terima kasih Mbak Catherine. Selamat malam, kembali saya menyapa semua rekan-rekan yang hari ini meluangkan waktu untuk sama-sama mengembangkan diri. Saya menyebut rekan-rekan sebagai rekan-rekan yang punya jiwa dan pikiran growth mindset. Nah, ini penting. Growth mindset. Ada fixed mindset dan ada growth mindset. Dan saya hari ini bertemu dengan 87 dari teman-teman yang rekan-rekan yang memiliki spirit menjadi apa namanya? Menjadi baru, growth mindset. Mindsetnya tumbuh, berkembang, belajar, diskusi, dialog, ngobrol. Karena kalau nggak dari situ, gimana caranya kita bisa mengembangkan diri selain dari kegiatan-kegiatan semacam ini. Oke, izinkan saya berbagi layar pada teman-teman semua. Atau saya ke sini dulu. Oke, semoga tampilan layar saya sudah muncul ya Mbak Catherine ya. Sudah muncul Mas Abeng. Baik, terima kasih. Kalau sudah muncul di layar rekan-rekan, tentunya kita akan bertemu dalam 2 hari ke depan, 3 hari, hari ini dan 2 hari ke depan. Jadi ini topik pertama yang saya coba akan sampaikan pada teman-teman berkaitan dengan data storytelling dalam perspektif jurnalistik. Di sini ada yang menarik yang saya coba tawarkan pada rekan-rekan. Ketika bicara soal data storytelling, mungkin rekan-rekan semua sudah belajar dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa pada akhirnya data harus juga bisa disampaikan. Tapi persoalannya, bagaimana cara yang paling memungkinkan bagi kita untuk bisa secara cepat, efektif, dan efisien menyampaikan informasi, menyampaikan datanya itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati semuanya, saya izin untuk memberikan penggambaran, wawasan. Mungkin ada dari rekan-rekan yang hadir hari ini sebenarnya sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan data. Tapi izinkan saya untuk bercerita tentang bagaimana kemudian data kita ceritakan dalam perspektif jurnalistik. Kenapa jurnalistik? Disitulah clue-nya. Yang saya berharap hingga nanti kita pukul 9, kita sama-sama bisa menemukan jawaban kenapa pendekatan jurnalistik menjadi awalan pembuka dari dialog kita di malam hari ini. Perkenalkan, saya Albertus Prestianta. Saya bekerja saat ini sebagai dosen sebenarnya di Universitas Multimedia Nusantara. Saya sudah 10 tahun menjadi dosen di UMN. Dan sejak 2020 kemarin, saya bekerja diperbantukan untuk mengembangkan PT Multimedia Digital Nusantara yang saat ini posisi saya sebagai manajer di UMN Consulting. Nah, UMN Consulting ini basisnya adalah research center yang menjadi produk andalannya UMN Consulting yang ke depan akan terus kita kembangkan adalah orientasi research dan data. Data dan insight yang kemudian datang dari praktisi, baik dari akademik maupun bidang-bidang lain yang juga memiliki kaitan hubungannya dengan data dan insight. Sebelumnya, saya sudah 3 tahun menjadi wartawan. Saya sempat di kompas.com dan juga di Kontan, media bisnis dan ekonomi. Dari situ, saya kemudian saat ini mengembangkan karir saya di bidang data journalism, digital media,
dan kreatif industri. Sedikit pengantar tentang saya tadi, semoga saya bisa menjadi bagian daripada perjalanan rekan-rekan untuk menambah wawasan di bidang data storytelling, khususnya perspektif jurnalistik. Malam ini yang kita akan coba capai, dan saya berharap rekan-rekan juga bisa bersama-sama menuju ke sana, seperti yang tadi disampaikan di awal, tidak berat, tapi saya berharap ini memberikan wawasan. Maka learning outcome yang sebenarnya ingin saya capai dalam kesempatan pada malam hari ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan informasi yang tertera di layar. Saya berharap rekan-rekan yang hadir hari ini bisa mengetahui sebenarnya problem komunikasi data tuh apa saja dan kayak gimana gitu ya. Nah, problem-problem inilah yang menjadi dasar awal muasal saya kenapa saya menaruh perhatian di bidang ini. Karena ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya sebagai manajer punya tim yang juga bekerja di bidang data, ada gap di situ yang sebenarnya harus bisa diselesaikan. Sedikit banyak gap itu mengganggu aktivitas kerja, bisnis as usual jadi agak terganggu, produksi menjadi tidak optimal karena tadi mengetahui soal problem-problem ditemukan di sana dan harapannya teman-teman nanti punya relevansi di dalam hal tersebut. Yang kedua, saya juga berharap nanti teman-teman bisa mengenal setidaknya prinsip-prinsip jurnalisme yang kemudian bisa dipakai dalam hal kerja menceritakan data. Karena data tidak bisa berdiri sendiri. Data tidak bisa bercerita dengan sendirinya. Yang bertugas mengembangkan cerita dan yang bertugas untuk menjelaskan data ya kita sendiri sebagai pengelola data itu sendiri. Terakhir, kita juga akan lihat contoh-contoh praktik data dalam konteks bidang jurnalisme. Semoga itu bisa memberikan gambaran tentang apa yang akan kita bahas ke depan dan semoga rekan-rekan bisa mengikuti kegiatan ini dengan semarak, semangat, dan menyenangkan. Nah, saya munculkan gambaran ini dulu. Sejenak saya mau mengajak teman-teman. Apa respon dari teman-teman? Boleh dalam chat, boleh juga menyalakan mikrofon untuk menyampaikan. Setelah ada 5 paragraf di layar, apa kesan dari teman-teman? Mungkin boleh di-drop di dalam chat. Apa kesan yang didapat setelah muncul tulisan seperti di layar barusan? Gak rapi, pusing, bingung, data tidak tertata, terlalu banyak kata-kata, typonya banyak, nggak jelas intinya apa, nggak ada visualisasinya, terlalu monoton, dan kata-katanya kurang awam. Banyak istilah yang nggak umum. Oke, ini kesan yang langsung Anda dapatkan ketika teman-teman melihat tulisan di layar. Jadi ternyata kalau hanya tulisan teks saja dalam era kondisi seperti sekarang, nyatanya lemah. Teks aja kalau dibuat seperti yang tersaji di layar, teks saja lemah. Ini bukti clear, nyata, kalau kita tidak mengembangkan cara lain untuk menceritakan tentang ini kan semua data ya. Harga emas turun, kemudian bukti-bukti apa namanya data analisis statistik technical analisisnya dengan istilah Boolean telah naik dan seterusnya. Ini bukti kalau teks saja diandalkan itu lemah, butuh pikir yang panjang. Jadi dari sini sebenarnya ada peluang untuk kemudian para pekerja atau pegiat data ambil bagian. Ini bukti bahwa informasi di media saja yang tujuannya dikonsumsi oleh banyak orang tidak berhasil memberikan message itu bisa sampai tepat pada sasarannya. Jadi kalau teks ini saja kita andalkan, pasti tentu saja hasilnya lemah. Capaian pemahamannya tidak maksimal.
Saya lanjut. Kalau tadi teks semua, terus kemudian supaya nggak monoton, supaya menarik mungkin, disampaikanlah sebuah grafik-grafik seperti yang muncul di layar. Apa kesan yang teman-teman dapatkan dari grafik yang seperti barusan dimunculkan dalam layar? Abstract art, grafiknya ribet, nggak bisa kebaca, crowded, nggak sesuai, macam-macam. Nggak ada keterangannya, terlalu kompleks. Jadi kalau saya melihat dari kolom komentar yang teman-teman catatkan di sini, semua arahnya adalah tentang data kalau disajikan tidak dipilah-pilah pun dan semua hal ingin disampaikan, ya, ketika data tidak dipilah, misalnya kita mau ngambil bagian ini saja, misalnya. Ini saja diceritakan sudah satu bahasan. Tiba-tiba di bagian yang ini menarik juga untuk diceritakan. Ini saja diceritakan juga sudah menarik. Bagaimana dengan sisi di kanan? Semua informasi mau disajikan di dalam tampilan-tampilan, bahkan caranya untuk mendapatkan data tersebut dicari, dijelaskan, dengan harapan bahwa agar, ini kan yang biasanya kemudian teman-teman juga sering temukan, biarkan visualisasi itu bisa menjelaskan secara jelas, sederhana, dan biarkan visualisasi menggambarkan semuanya. Saya tidak setuju dengan poin itu ketika kita hanya mengandalkan satu bentuk, tidak dilengkapi dengan bentuk yang lain. Kalau tadi hanya teks saja, kini hanya visual saja, rasanya tetap tidak bisa saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Tetap punya kelemahan. So, kalau visualisasinya salah, pesannya nggak sampai. Kalau visualisasinya nggak clear, walaupun ini sederhana seperti ini, tapi kalau teman-teman jumlah, ini ternyata jumlahnya lebih daripada 100. Ini bukti bahwa kemudian memilih visualisasi yang tepat menjadi perhatian bagi masing-masing dari teman-teman yang menjadi pegiat dalam hal data. Kalau tadi saya dengar dibuka oleh Mbak Catherine 3 periode kemarin sudah melalui 3 kegiatan belajar dari mulai Python lah, SQL, terus kemudian mungkin juga sudah belajar Pentaho dan hal-hal lain yang kemudian bisa disebutkan di sini. Saya pikir pada akhirnya kalau kita jago atau kita handal dalam hal-hal yang seperti teman-teman mungkin sudah lakukan, ada pokok cerita atau pokok hal yang juga nggak kalah krusial. Kalau data itu seperti Lego yang saya tampilkan dalam layar seperti ini, nampaknya kita hanya berpasrah untuk menyajikan bahwa ya udah silahkan, bikin aja Lego dari situ. Bikin aja cerita dari data. Saya pikir tidak lengkap mestinya kalau kita berpikir demikian. Kita harus berpikir bahwa pada akhirnya pasti ada cerita dalam sebuah data di sini. Apakah yang biru-biru ini menjadi cerita yang menarik? Kita nggak tahu. Justru tugas teman-teman menggali lebih dalam di mana sisi menariknya. Dan kita tidak bisa membiarkan tools yang tadi kita pelajari, kita andalkan, itu seakan-akan atau serta-merta bisa menghasilkan sebuah cerita. Nyatanya tidak. Pada akhirnya yang diperlukan adalah kemampuan seorang analis atau komunikator yang pada akhirnya sadar. Tidak semua kita bisa ceritakan karena ada bagian yang penting dan ada juga yang tidak. Mungkin nanti lebih lanjut teman-teman bisa mengakses kalau materi ini nanti teman-teman dapatkan, teman-teman bisa mengakses tautan-tautan hyperlink yang saya sediakan di sana. Jadi teman-teman, dari 3 gambaran yang tadi sudah saya sampaikan, pada akhirnya narasi data bisa dikatakan berhasil apabila pembaca tahu urgensi masalah dan langkah yang harus dilakukan. Jadi orientasinya bukan tentang Anda, orientasinya bukan tentang kita sebagai komunikator, tapi orientasinya adalah orang yang membaca.
di seberang sana. Kita udah capek-capek ngolah data, kita udah capek-capek buat laporan. Sebenarnya buat siapa? Kalau bukan buat pembaca. Pertanyaannya pembacanya ini siapa? Siapa audiensmu? Nah, harapannya dalam 3 pertemuan ini kita bisa membedakan, kita bisa menyusun, dan kita bisa membuat strategi. Kalau pembaca saya masyarakat umum, apa yang harus saya lakukan? Kalau pembaca saya adalah bos saya di kantor, apa yang harus saya lakukan? Kalau pembaca saya adalah C-level, bagaimana strategi saya? Pembaca tahu urgensi masalah dan langkah yang harus ia lakukan adalah keberhasilan dari seorang data storyteller atau data communicator. Saya bergerak ke depan, teman-teman. Semakin maju ke depan, semakin saya berharap teman-teman tahu bahwa untuk bisa mencapai gagasan ini, pembaca tahu urgensi masalahnya dan langkah yang harus dilakukan, ada 3 aspek keberhasilan. Mungkin ini bisa menjadi catatan bagi teman-teman. Kalau teman-teman bisa membuat kesan yang baik di depan ketika kemudian teman-teman membicarakan sesuatu, ada audiens yang tertarik, dan semoga juga tidak bosan, dan juga berharap untuk diingat, Anda sudah berhasil tentang bagaimana menarik perhatian audiens. Dan saya berharap dalam 15 menit saya menyampaikan poin-poin ini, Anda masih tetap bersama saya. Karena kalau apa yang tadi saya sampaikan tidak menarik, berarti saya tidak berhasil menjadi seorang komunikator. Padahal saya belum bermain tentang data. Tapi tentang bagaimana apa yang mau saya sampaikan bisa didapatkan oleh teman-teman. Yang kedua, kalau audiens saja sudah tertarik dengan informasi baru yang disampaikan, harapannya tentu audiens bisa paham. Sama seperti rekan-rekan yang hari ini mendengarkan saya. Mungkin teman-teman di ujung sana baru pertama kali juga jumpa dengan saya. Tapi tanggalkanlah perjumpaan kita yang baru perdana untuk pertama kalinya ini dan kita masih berlanjut besok. Yang paling penting adalah betulkah pesan yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan yakin bahwa apa yang kemudian teman-teman serap ini bisa bermanfaat buat kalian, buat rekan-rekan. Dan terakhir, saya berharap nanti tentunya sebagai seorang komunikator, Anda pun akan mengkomunikasikan data, ada respon, ada interaksi dari C-level ke rekan-rekan, dari atasan supervisor atau manajer ke rekan-rekan, dari audiens juga pembaca dari tulisan kalian memberikan interaksi atau tanggapan. 3 faktor keberhasilan ini adalah pegangan bagi seorang komunikator di bidang komunikasi tentunya tentang bagaimana menarik perhatian audiens, membuat mereka memahami apa yang mau disampaikan, dan tentunya terlibat dalam sebuah obrolan. Baru kemarin, saya meng-hire satu tenaga baru di bidang data analis yang memang UMN Consulting sangat membutuhkan itu. Yang saya hire adalah mereka lulusan dari DQ Lab, dan dari DQ Lab punya latar belakang yang di-hire adalah setelah belajar dari DQ Lab dan saya kenal tentang dia, saya belajar dan saya ngobrol dengannya, ternyata dia dari food tech. Ini bayangkan sekali. Lulusan food technology, belajar tentang data, belajar di DQ Lab, belajar tentang bagaimana programming data dan seterusnya. Tapi ketika kemarin kita berinteraksi, ada yang missing. Nah, pada part inilah saya berhenti sejenak. Betulkah saya menempatkan posisi kalimat barusan? Ketika saya sebut programmer, perlu juga belajar komunikasi. Drop your comment teman-teman di dalam chat atau on mic juga boleh. Kira-kira benar nggak sih kita ini yang punya bidang beragam, sedang belajar tentang data dengan sejuta program yang kita pelajari, perlukah kita juga melengkapi diri dengan kemampuan berkomunikasi yang baik? Monggo, silakan. Boleh drop komen supaya saya bisa dengar
bisa dapat reaksi dari teman-teman. Terima kasih karena sudah meluangkan pendapat dan komentar. Sepakat, perlu banget. Pada akhirnya memang harus belajar komunikasi. Betul, karena sebagai seorang praktisi data sangat butuh komunikasi yang baik. Karena akan terlibat dengan banyak orang. Sepakat. Terima kasih Mbak Indah. Perlu Mas Hakim, Mbak Nuf, Mas atau Mbak Novianto Belladonna. Dan semua rasanya saya yakin teman-teman juga clear sepakat. Data tidak bisa bicara sendiri, maka perlu disuarakan. Goal. Wah, ini langsung dapat 100 ini kalau ketemu nanti. Jadi di sini teman-teman, disinilah ketika saya kemudian berinteraksi, ketika saya meng-hire seseorang praktisi data, ada gap yang kemudian belum terisi. Dan saya berharap teman-teman yang hadir hari ini, yang berpartisipasi hari ini, kita sama-sama bisa merefleksikan, betulkah kita sudah cukup berhasil dalam mengkomunikasikan data yang kita temukan. Ini adalah momok yang kemudian jarang menjadi highlight. Seorang programmer handal mengumpulkan data, bisa menganalisis data, tapi betulkah dia bisa menerjemahkan data itu dan disampaikan ke publik? Itu pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab bersama-sama nanti di ending dari kelas ini. Oh, teman-teman, kalau saya kecepatan, tolong saya juga disampaikan. Dan kalau saya kurang memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk menyampaikan sesuatu, please jangan ragu, sampaikan. Sampaikan, Pak saya mau tanya, Pak saya mau saya pastikan, Kak saya mau ada yang saya tanya, dan seterusnya. Panggil nama saya saja pun juga tak masalah. Nah, dalam hal komunikasi, mungkin tidak semua dari rekan-rekan di sini memiliki bidang kajian atau belajar komunikasi. Izinkan saya berbagi tentang bagaimana kemudian perspektif komunikasi dan media jurnalisme nanti bisa kita pakai. Tapi bagi teman-teman yang juga sudah belajar komunikasi, saya harap mungkin ini bisa mengingatkan kembali dan memperkuat. Bahwa dalam komunikasi itu sendiri pada prinsipnya adalah situasi di mana seseorang bertemu dengan orang yang lain, membicarakan sesuatu, ketika yang dibicarakan di sini segitiga, harapannya yang diterima di sini juga segitiga. Tapi apa yang terjadi bila banyak sekali distorsi yang mengganggu proses obrolan ini, sehingga yang dihasilkan bukan segitiga, malah jadi kotak. Di sini komunikasi gagal. Harapan komunikator adalah segitiga. Yang diterima komunikan malah jadi persegi. Sebab adanya distorsi-distorsi yang masuk. Sehingga seseorang dengan orang yang lain tidak berhasil mentransfer atau mentransaksikan pesan. Sebagai komunikator, sini komunikator, berarti komunikasi. Komunikator itu misterinya sadar. Kapan dia menempatkan diri sebagai ini upaya pencapaian pendapat, ini iklan, ini storytelling, ini propaganda, atau ini pesan jurnalistik. Pertemuan kedua nanti akan juga kemudian dibahas model-model komunikasi yang ada. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya menitik beratkan pada poin ini. Sebab menurut saya, ini perspektif pribadi, perspektif pendekatan jurnalistik adalah pendekatan yang paling sederhana. Simple, sederhana, condensed, compact. Sehingga harapannya, goalnya adalah informasinya tadi terverifikasi. Tugas teman-teman dalam ngomong tentang data kepada publik harus betul-betul menjamin bahwa pesan yang disampaikan ini verify. Maka kalau bermain dengan data, uji statistik berulang kali, betul nggak statistik chi-square yang kita gunakan? Benar nggak regresi yang kita gunakan ketika kita menguji 2 atau 3 variabel? Bisakah kita menguji beberapa variabel dengan uji statistik tertentu? Bagaimana kita mengumpulkan datanya? Nah, jaminan inilah yang kemudian harus dipegang oleh seorang pengelola atau pemain atau pekerja pegiat data. Maka komunikasi dengan ragamnya yang begitu banyak,
kita coba sempitkan dalam perspektifnya jurnalistik. Jadi kalau kita tadi bicara tentang ragam komunikasi, kali ini kita sempitkan dalam perspektif jurnalistik. Sebenarnya jurnalistik itu adalah sebuah proses aktivitas mengumpulkan, menilai, mengkreasikan, dan mendistribusikan pesan, news, atau information kepada publik. Sederhana. Kumpulin, menilai hasil kumpulannya tadi, kemudian di-create pesannya, lalu didistribusikan atau di-present. Jadi ketika jurnalisme itu ketemu sama data, workflow-nya nggak beda. Workflow-nya sama. Workflow di mana data menjadi basis untuk dianalisis, divisualisasi, dan tentunya diceritakan. Nggak beda antara cara kerja jurnalisme dengan cara kerja para pegiat data, dan ketika pegiat data ditempelkan ditambah unsur jurnalistik, mestinya jadi jagoan, jadi superstar, jadi orang yang lebih komplit untuk bisa menceritakan lengkap, paket lengkapnya menjadi multi skill, karena tadi wawasannya tidak hanya tentang bagaimana memperoleh datanya, tetapi bisa menyampaikannya dengan tepat. Nah, salah satu bagian yang teman-teman bisa pegang, inilah yang kita sebut sebagai nose for news. Ini buat saya satu awalan, satu keyword yang harus kuat teman-teman pegang. Walaupun teman-teman bukan seorang jurnalis, tetapi mestinya ada kesadaran bahwa saya tahu bagian mana yang harus saya ceritakan. Dari puluhan ribu data, bagian mana yang menarik untuk diceritakan. Sense ini biasa dikembangkan di mereka-mereka yang bergiat di jurnalistik. Mereka punya yang kita sebut sebagai hidung yang mampu mengendus, ini loh cerita, ini loh berita, ini loh penting, ini loh yang harus segera disampaikan pada publik. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa teman-teman memahami konteks-konteksnya. Kak, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut antara bedanya news dan information? Nah, ini menarik sekali. Sebelum menjelaskan tentang apa itu news dan information, ini mengingatkan saya pada situasi saya di kelas ketika saya berhadapan dengan mahasiswa saya, dan dalam hasil sebuah research yang belum lama ini terpublish di The Conversation. The Conversation ID, teman-teman bisa browsing lewat Instagram. Sekitar 83% anak muda Indonesia belum berhasil mengidentifikasi mana informasi dan mana berita. Maaf. Belum bisa membedakan mana informasi dan mana berita. Pertanyaannya jelas, apa yang bedanya informasi dan apa berita? Untuk menjawab poin tadi, terima kasih rekan kita Thomas, Kak Thomas, Mas Thomas, yang tadi sudah menanyakan. Buat saya, ketika saya dihadapkan pada pertanyaan ini, informasi itu bisa ada di mana saja. Bisa ada di mana saja. Gosip itu informasi. Tapi berita tidak bisa pakai gosip. Gosip itu informasi, ya. Tapi apakah dia news? Bukan. Tanggal lahir seseorang itu informasi. Tapi apakah tanggal lahir seseorang itu news ketika tidak ada konteksnya? Bukan. Informasi bertebaran. News adalah informasi, tapi tidak semua informasi adalah news. Jadi untuk menggambarkan pertanyaannya Kak Thomas tadi, kita bisa menyadari bahwa dalam kerja jurnalistik ini tadi, yang dibutuhkan adalah seberapa yakin Anda terhadap apa yang akan Anda sampaikan. Terverifikasi nggak? Jadi terverifikasi nggak? Ketika teman-teman yakin bahwa informasi yang teman-teman sajikan itu terverifikasi,
dan memiliki news value. Nah, nanti kita akan sedikit bicara tentang news value. Dan disitulah informasi kita sebut sebagai berita. Tapi tidak semua informasi adalah berita. Pelan-pelan nanti kita coba arah ke sana ya. Bedanya jurnalisme sama literasi bagaimana, Kak? Oke, ini juga menarik sekali nih. Terima kasih Pak Musin atau Kak Musin. Kebetulan bidang saya juga tentang sedang mendalami hubungannya dengan literasi dan jurnalistik. Nah, ini menarik sekali. Banyak sekali ragam tentang literasi. Kalau saya boleh jelaskan secara singkat, mungkin nanti kita bisa dialog lebih lanjut. Literasi itu buat saya, literasi itu kemampuan yang saya sebut dalam dua hal. Knowledge dan skill. Sederhananya, ketika kita mendengar kata literasi, literasi baca. Apakah kita bisa membaca? Ya, kalau kita bisa membaca berarti kita memiliki skill. Apakah kita bisa memahami bacaan? Itu adalah jadi pemahaman akan knowledge-nya. Kita mendapatkan pesan nggak dari apa yang kita baca? Itu knowledge. Sementara kalau kita tingkatkan lagi, misalkan literasi digital. Apakah kita tahu tentang apa itu instrumen atau produk-produk informasi digital? Kalau kita tahu, kita knowledge-nya. Apakah kita bisa memproduksi pesan-pesan digital dengan baik dan bertanggung jawab? Itu skill-nya. Jadi literasi ini mengandung dua hal. Literasi biologi, literasi kimia, ini tentang seberapa literate, seberapa tahu kita tentang pemahamannya, wawasannya, dan kemampuan kita untuk menghasilkan. Jurnalistik, ketika kemudian ada hubungannya didekatkan dengan literasi, berarti ada literasi tentang news. Maka sekarang dalam kajian news literation, baru-baru ini nih, belum ada lah 10 dekade terakhir. Semenjak pemilihan presiden di Amerika Serikat Donald Trump, isu tentang fake news dan seterusnya semakin mendorong seseorang untuk harus memiliki literasi tentang berita. Membedakan mana misinformasi, disinformasi, malinformasi, dan seterusnya. Dan mungkin kita tidak membicarakan itu lebih detail di hari ini, tetapi kalau untuk menjawab pertanyaan barusan, bedanya literasi itu general term tentang knowledge and skill. Journalism itu salah satu kasanahnya atau dunianya. Itu salah satu kasana atau dunianya atau perspektifnya. Ada journalism, ada advertising, ada marketing, ada macam-macam dan seterusnya. Berarti literasi terhadap jurnalistik, pekerjaan-pekerjaan kegiatan jurnalistik. Ini by definition as a knowledge teman-teman tahu. Berarti teman-teman saat ini sudah terliterasi tentang jurnalistik. Pertanyaannya, bisakah diimbangi dengan skill-nya? Nah, itu yang kita mau coba exercise di malam hari ini. Kalau tadi saya menyebutkan pada teman-teman bahwa untuk bisa ada keberhasilan, salah satu elemen yang nggak kalah penting dalam memproduksi konten, baik data jurnalisme maupun jurnalisme, sama-sama harus memiliki nose for news. Nose for news means di bagian kata news ini ada elemen yang nggak kalah penting, ada value. Kalau tadi saya diceritakan menanyakan tentang informasi dan news. Informasi tentang tanggal lahir. Apakah sudah lengkap? Yes, itu informasi, tapi bukan news. Bagaimana kalau kita bisa tahu tanggal lahirnya Barack Obama? Itu bisa jadi news. Apakah Barack Obama lahir tanggal sekian di mana, sekolahnya apa, tinggal di Jakarta berapa lama, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, itu menjadi news. Menjadi cerita. Menjadi berita, maaf. Karena di dalam jurnalistik, kita dibantu untuk menyusun dua hal, news value dan news judgment. Ini alat bantu yang dimiliki oleh teman-teman yang bekerja sebagai jurnalis ketika dia dihadapkan pada begitu banyak informasi, maka dia harus menyusun. Kira-kira sebuah informasi itu memiliki news value yang seperti apa saja. Misalnya, kejadian di Malang. Saya yakin semua dari teman-teman yang hadir hari ini tahu tentang kejadian yang di Malang.
Kejadian di Malang itu memiliki impact, kalau di sini dicentang, impact dia dapat. Begitu kemudian konflik dia dapat, situasi dia dapat, ini dapat, ini dapat. Semakin dekat dengan kita di Indonesia, belum ada unsur timeliness dan prominent, tetapi akan menjadi cerita yang kekal karena dibahas terus. Kalau ini saja semua sudah dicentang, berarti sebuah cerita itu urgent untuk segera disampaikan. Jadi kalau teman-teman nanti berhadapan dengan data, teman-teman bisa tambahkan elemen ini. Apakah data teman-teman itu memberikan impact yang besar? Atau jangan-jangan data yang teman-teman miliki itu mengandung gambaran-gambaran yang tidak terduga sebelumnya? Kalau mengumpulkan data-data traffic tentang transaksi tahunan, dan dalam transaksi tahunan itu kelihatan ada penurunan yang signifikan, berarti elemen-elemen ini sudah bisa terpenuhi. Setidaknya ada impact, unexpectedness, dan kemudian current, situasi terkini, magnitude, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau dalam pengumpulan data tadi, akhirnya teman-teman sudah melis, oh, informasi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, semuanya penting. Yang nomor 1 memiliki kaidah atau nilai impact yang tinggi, nomor 2 prominent karena Barack Obama mencalonkan presiden lagi, misalkan begitu. Dari data Partai Demokrat nggak pernah menang, tapi kali ini Partai Demokrat memajukan lagi sosok Barack Obama sebagai kontenden atau orang yang akan bersaing di pemilu yang akan datang. Bisa jadi. Tapi ketika semua itu terasa penting, kita harus beralih. Jurnalis dipilih, diberikan kemampuan skill setelah berhasil menata apa saja yang dia akan kumpulkan, dia ceritakan. Jurnalis kemudian dibekali hal yang nomor berikutnya. Kalau ini bicara tentang seberapa banyak saya bisa menyusun cerita, kalau di sini saya bicara tentang yang mana yang paling urgent. Dan yang urgentnya bisa pada level berikutnya. Mana yang urgent? Level of urgency. Urgent yang paling tinggi dengan urgent yang paling rendah. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, dari sumber Owen Spencer Thomas yang teman-teman mungkin bisa ambil nanti bisa akses. Owen Spencer mendekatkan gambaran tentang sebagai elemen human interest pasti akan bisa menarik perhatian banyak orang. Kejadian di Malang sudah menyenggol bagian yang human interest. Maka itu akan segera mungkin bisa terserap. Ketika teman-teman mengumpulkan data, ternyata ada peningkatan harga bahan makanan, misalkan demikian. Tetapi tidak diimbangi juga dengan peningkatan kesejahteraan. Kalau teman-teman mau menyinggung ke human interest, teman-teman bisa mengarahkan kesejahteraan tidak meningkat, maka pendidikan juga akan turun. Kualitas pendidikan akan menurun. Ketika anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bagaimana masa depan kita ke depan? Nah, urgensi itulah yang kemudian disenggol. Kalau di sini what is news, berarti ada unsur-unsur kebaruan, ada elemen good news, ada elemen bad news. Ada yang hubungannya dengan news ethics, ada yang hubungannya dengan kekinian, immediacy saat ini juga, dan sesuatu yang relevan dengan ada yang terjadi di sekitar kita. Kalau sesuatu terjadi di sekitar kita bukan menjadi tidak urgent, tidak penting, tetap penting. Tetapi ketika kemudian ada unsur human interest di situ, akan semakin teringat dan nempel di dalam kepala. Ini akan ada sambungannya untuk obrolan kita di topik kedua besok. Jadi teman-teman, dalam kesempatan kali ini, setelah kita tadi sudah bahas, bahwa jadikanlah jurnalistik ini sebagai jubahnya. Walaupun teman-teman bukan seorang jurnalis, jadikanlah jurnalistik ini sebagai jubahnya. Sebagai jalan ninja kalau istilah bahasa sekarang. Sebagai mantel. Tidak harus semuanya menguasai atau bekerja menjadi jurnalis.
Tetapi prinsip-prinsip jurnalistik teman-teman kuasai. Buat saya itu sudah menjadi paket yang lengkap bagi teman-teman nanti. Setelah news for news tadi muncul, disinilah teman-teman juga bisa melihat ada elemen yang membantu kita dalam menyusun Lego yang ada di sini tadi. Kalau yang kuning udah dikumpulin, yang biru udah dikumpulin, yang orange sudah dikumpulin, merah udah dikumpulin. Kuning, biru, merah, orange, udah dikumpulin semuanya. Tapi apakah dari kuning, biru, merah, dan orange ini memiliki urgensi untuk segera diceritakan kepada audiens kita? Gunakanlah pendekatan tadi, news value dan news judgment. Mana? Diseleksi. Di bagian ini seleksi. Oh, hanya pada yang kuning dan yang biru. Antara kuning dan biru mana yang lebih urgent? Disinilah teman-teman bisa bermain. Semoga saya tidak terlalu cepat, rekan-rekan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan drop di dalam chat di Zoom chat ini ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Apakah ada yang mau teman-teman pastikan terlebih dahulu? Mau dikonfirmasi? Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Boleh open mic dan boleh juga drop chat supaya saya bisa sambil baca di sini. Kak, jadi apakah suatu berita harus punya 8 value tersebut? Wah, terima kasih. Kak Putri, buat saya setidaknya 8 news value ini adalah guidance kita. Semakin lengkap satu informasi memiliki news value yang semakin lengkap, berarti potensi dia menjadi berita yang kuat itu semakin besar. Tapi kalau ada satu berita atau satu informasi hanya memiliki satu unsur prominent, contohnya saja Adam Levine yang kabarnya, ini saya nggak tahu nih. Kemarin saya telepon Adam Levine katanya nggak menyangkal kalau dia selingkuh. Tapi kalau itu benar, berarti unsur prominent saja sudah memenuhi satu kriteria. Jadi tidak harus 8, satu saja bisa. Tapi memenuhi sejumlah unsur bersamaan, gede magnitudenya. Berarti apakah dalam rangkai news itu harus mengakomodir ke 8-8-nya? Tidak harus, Mas Fazlur Rahman Amin. Tidak semuanya harus. Tapi ketika ke-8-8-nya terpenuhi, ada current news, cerita tentang Sambo, itu sudah current news. Human interest, karena ada kasus si Brigadir J-nya, kemudian Sambo-nya, itu udah human interest. Ada impact-nya ke tubuh Polri. Timeliness, ini akan terus menjadi bahasan, dibahas terus setiap masa. Kemudian prominent, yes, siapa yang kemudian nggak bisa memenuhi elemen prominent karena Sambo bintang 2 dan semua orang membicarakan akan dia, sampai Pak Presiden sekalipun, prominent. Close to home, yes, karena ini di Indonesia, kita berdekatan dengan unsur-unsur yang ada di kepolisian. Konflik, ya ini tidak tahu jawaban yang mana yang benar hingga sekarang. Tidak terduga juga, unexpectedness, karena semakin luas, semakin luas, semakin luas. Jadi semakin 8 value ini terpenuhi, semakin urgent nilainya di samping kanan. Tinggal ditekankan angle yang mana yang mau dihadirkan. Apakah angle human interest-nya? Nah ini cerita, kalau teman-teman memprediksi cerita-cerita di media dengan unsur-unsur semacam ini, media pasti akan selalu mengumbar, menceritakan tentang kondisi-kondisi yang menyentuh human interest. Kalau data yang Anda teman-teman bawa bisa mengarah pada unsur-unsur human interest, saya pikir akan menjadi cerita yang menarik. Menjadi cerita yang kuat. Nanti ada contohnya di berikut-berikutnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bisa memberikan penjelasan. Apakah ada standar atau pengukuran skala prioritas untuk mengukur tiap-tiap news value, Kak? Sejauh ini tidak ada unsur standar yang baku. Sejauh elemen-elemen ini terpenuhi, di situ berarti satu ide cerita news misalnya, satu ide cerita itu sudah layak untuk diangkat. Sebuah informasi ketika dikumpulkan tadi, memenuhi elemen-elemen news value, berarti dia sudah layak menjadi sebuah list informasi berita. Termasuk juga dengan data, apalagi dengan kondisi sekarang. Orang banyak kajian-kajian di bidang data dan media, banyak kajian-kajian di bidang media dan journalism, orang sudah mulai lelah dengan talking news.
Ini terbukti dari kondisi, ya mohon maaf saya harus menyebut, kondisi pemilu di tahun 2019 lalu. Kedua belah pihak mengeluarkan data. Pertanyaan, data yang mana yang kita bisa percaya? Nah, ini yang menjadi tantangan. Dalam konteks ini, itulah kita melihat dari sudut pandang yang harus lebih ilmiah dan harus lebih kuat untuk bisa membuktikan data mana yang benar. Bukan tentang memilih siapa, tapi tentang mana data yang benar. Itu yang mestinya menjadi pegangan kita. Baik, saya lanjutkan dulu rekan-rekan. Setelah teman-teman tadi memiliki unsur-unsur news value dan news judgment, barulah teman-teman mengurai dengan elemen 5W1H. Saya yakin dari semua teman-teman yang hadir di sini pernah mendengar unsur 5W plus 1H. Lagi-lagi, Anda tidak perlu menjadi jurnalis. Dalam kelas saya ini atau ruang ini, Anda tidak perlu harus jadi jurnalis. Setelah dari sini, Anda tidak didorong untuk jadi jurnalis, tapi menjadi seorang data analis yang memiliki cara kerja atau prinsip berpikir layaknya seorang jurnalis yang memiliki angle menentukan di mana cerita yang paling urgent untuk diceritakan dengan value-value daripada story yang utuh, lengkap, padat. Setelah itu dimiliki, barulah kita main. Pertama, dalam sebuah hal, teman-teman harus cerita tentang what-nya. Teman-teman harus cerita dari mana teman-teman mendapatkannya atau lokasi data itu diperoleh. Oleh siapa data itu diberikan. Bagaimana Anda menceritakannya. Kapan Anda memperolehnya. Why Anda menceritakan itu. 5 unsur ini akan menjadi guidance kita ketika kita mengurai atau mendeskripsikan informasi-informasi dalam data. Jadi kalau nanti teman-teman sudah memiliki prinsip-prinsip itu, barulah kita dekatkan dengan apa yang kita pelajari dari zaman dulu sampai sekarang. Dalam bahasa kita kenal seperti SPOK, ketika menggambarkan tentang where, when, how, why, what, and who, teman-teman bisa mengkaitkannya itu dengan keseharian di SPOK. Nanti kita bisa exercise bila waktunya memungkinkan. Bagaimana untuk mengembangkan angle untuk mendapatkan sudut pandang yang menarik, Kak? Nanti kita coba. Kita coba habis ini ada beberapa contoh. Oke, jadi tadi ada news value, ada news judgment, dan ada news element. Di depannya ada nose for news. Kemampuan seseorang untuk mengetahui bahwa ini punya cerita, ini punya berita, ini punya story. Karena tidak semua informasi bisa kita konsumsi. Semua informasi ada di mana-mana, tapi tugas kita adalah memilih mana yang informasi yang paling relevan, dan paling relevan itu most of them adalah news yang relevan buat kita. Kalau enggak, kita nggak bisa pakai untuk mengambil keputusan kita buat berikutnya. Jadi kita sudah tahu di sini dengan pendekatan jurnalistik, dengan news value, news judgment, dan news element, kita bisa membangun sebuah cerita yang menarik. Dan dalam 10 elemen jurnalistik, elemen tentang hak dan kewajiban terhadap berita ada pada semua yang menyediakan informasi. To provide citizens with the tools that they need to extract knowledge for themselves. Kalau teman-teman tahu alasan kenapa kita harus menyusun informasi tadi dari news for news, buat apa kita menyusun itu semua? Ya sebenarnya buat 10 kewajiban ini. Kewajiban untuk memberikan knowledge, kewajiban untuk memberikan wawasan, sehingga orang di ujung sana bisa mengambil keputusan. Ini yang paling penting, mengambil keputusan. Kalau kemudian informasi data teman-teman bukan tentang teks sama visual saja, tapi tentang apakah data teman-teman itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Ini yang esensial. Sebab ketika informasi dan data tidak diberikan untuk pengambilan keputusan, buat saya jadi sia-sia tujuan kita mengerjakan semua itu. Teman-teman sudah capek lelah untuk mengolah data, mengumpulkan data, tetapi tidak bisa diambil untuk sebuah keputusan yang mantap dan yakin, buat saya akan sayang sekali. Dan disinilah kita akan coba eksplor apa pentingnya semua hal tadi. Nah, teman-teman, di sini saya kemarin mau membuktikan bahwa apa yang tadi saya utarakan dari awal hingga akhir, ada brief dari teman saya yang kemudian saya dihubungi, ada seorang teman yang menghubungi saya, ada sebuah perusahaan
yang berharap SDM-nya mampu untuk ditingkatkan. Kemampuan fundamental visualisasinya ditingkatkan, tetapi yang paling penting bagaimana membuat data bisa dibaca dan dipahami oleh user. Pengalaman inilah yang saya sampaikan juga ke Dikilab. Kalau Dikilab mengajarkan tentang Python, R Studios, SQL, Pentaho, dan seterusnya, itu bagus. Tapi pada akhirnya kita dihadapkan pada, bisa nggak sih informasi yang sudah didapatkan tadi dibaca dan dipahami oleh user? Dan hari ini teman-teman yang hadir menurut saya akan menjadi paket yang lengkap. Anda akan punya pikiran di dalam kepala setelah ini, apakah apa yang saya kumpulkan, saya analisis, saya buat, itu bisa dibaca dengan baik oleh user. Ini bukti bahwa saya mengambil screen capture brief yang diberikan kepada saya berkaitan dengan evaluasi pelatihan dan kegiatan pelatihan. Bisa nggak kemudian mereka-mereka yang belum memahami tentang data atau sudah memahami tentang bagaimana data dikerjakan, tapi kini dilengkapi dengan kemampuan untuk memberikan gambaran agar yang baca lebih paham. Di sini saya bantu teman-teman untuk bisa memberikan perspektif yang lebih konkret. Ketika seorang bisnismen hadir dalam konteks pengembangan usahanya, mungkin seseorang yang begitu kuat pasti mungkin dalam hal bisnis akan sangat memperhatikan bagaimana kemudian cash flow, COGS, revenue, profit, dan seterusnya itu bermain dalam bisnisnya. Seorang programmer yang juga handal ketika kemudian seorang programmer ini tanpa arah, programmer kalau diarahkan pada hal-hal yang negatif tentu akan jadi hacker. Karena dia saking jagonya. Saking jagonya dia nggak tahu apa yang mau dibuat, nggak ada yang berdampak buat positif, akhirnya negatifnya hacker. Konotasinya selalu menjadi negatif. Seorang statistikan yang hadir, kemudian dia ketemu, berkumpul, dan dia memahami tentang data, dia ngerti tentang statistik, dia ngerti tentang pengujian-pengujian tentang statistik modern, yang pada akhirnya ya dia hanya akan handal di bidang pengolahan data. Dan ketika seorang komunikator seperti saya misalnya, hanya membicarakan semua hal-hal yang saya sampaikan dengan baik, dia akan jadi orang yang bluffing atau istilahnya ngobrol terus, tapi nggak tahu itu sebenarnya obrolannya tentang apa. Sekarang dari diagram Venn yang saya tampilkan ini, silakan self-reflection. Self-reflection, cek ke dalam diri rekan-rekan semua. Ada di mana rekan-rekan? Self-reflection, ada di mana rekan-rekan? Teman-teman bisa memposisikan diri di mana posisinya? Enggak, silahkan. Makasih Pak Anggoro. Mungkin nanti kalau dalam konteks ini akhirnya jurnalisnya juga memasukkan bias subjektivitas. Nah, mungkin dalam pertemuan yang lain kita bisa sambil ngobrol ya Pak Anggoro, ngomongin soal media dan jurnalisme sekarang. Tapi karena hubungannya sekarang ke sini tentang data, yuk kita dekati dulu kira-kira teman-teman ada di mana. Reflection saja, bahan reflection. Kalau teman-teman bisa, bukan berarti teman-teman harus ada di sini ya. Dan bukan berarti teman-teman harus selalu ada di sini. Ini irisan dari semua hal gitu ya. Ketika teman-teman bisa ada di sini, itu pencapaian yang terbaik, yang ultimate. Apakah harus menguasai semuanya? Tidak. Apakah harus jago semuanya? Tidak. Kalau seorang komunikator hanya bisa bicara dengan baik, ulung, ya dia boleh dong bekerja sama dengan seorang statistikan. Supaya dia bisa belajar dan tahu, setidaknya dia tahu bagaimana kemudian tentang statistik-statistik yang profesional digunakan. Boleh dong seorang komunikator belajar dengan seorang programmer supaya dia tahu bagaimana menjadi konsultan yang bagus di bidang statistik dan programming dan dia bisa bahasa yang baik. Dan tentunya kalau dia tahu tentang bagaimana dia mengumpulkan data dari cara-cara programmer yang bagus dan dia mengerti value bisnisnya dan dia bisa menilai dirinya memiliki bisnis, memiliki value proposition yang baik, mestinya dia bisa jadi seorang data scientist yang baik. Ini tentang bagaimana Anda melengkapi diri, teman-teman. Saya pun belum ada di posisi yang seperti ini saat ini. Saya terus berusaha untuk kemudian mengembangkan diri.
Sama-sama yuk kita jadi orang yang memiliki growth mindset tadi. So dari sini kita kemudian sampai dalam sebuah perspektif. Kalau data dinarasikan, cara yang paling penting atau cara yang paling tepat adalah explaining. Ketika data ketemu dengan visual, pada akhirnya akan menjadi mencerahkan. Wah, gambarnya bagus ya, statistiknya keren, visualisasinya keren, data divisualisasikan yang bagus menjadi pencerahan, membuka Pandora. Wah, ini keren nih, disederhanakan. Ketika narasi ketemu dengan visual akan engaging. Tapi bagaimana kalau ketemu semuanya? Narasi, visual, dan data kita ketemukan dalam satu elemen-elemen dengan kemampuan-kemampuan tadi, disinilah kita mengarah. Mengambil keputusan, perubahan, dan sebagainya macamnya datang dari data-data. Saya akan berhenti di sini, teman-teman. Semoga teman-teman bisa membaca apa yang saya tampilkan di layar ini. Kita coba dialog ya, teman-teman, rekan-rekan. Semoga teman-teman bisa baca. Dan saya berharap dialog supaya saya tidak bicara sendiri. Di sini saya hadirkan data tentang Titanic yang saya ambil dari kegel.com. Sebuah dataset yang saya ambil dan di sini dijelaskan tentang historicalnya. Jadi konteksnya adalah ini data yang teman-teman bisa akses di link ini atau search saja di kegel.com data tentang Titanic. Ini data dari 1.000 lebih orang yang berhasil selamat. Sorry, bukan 1.000. Beberapa ratus orang yang berhasil, 300-an orang yang berhasil selamat dari kejadian tenggelamnya kapal Titanic. Di sini ada data tentang kelas 1 sampai kelas 3. 1 dan 0 dari data manifest yang tercatat, 1 dan 0, 1 adalah yang selamat, 0 adalah yang meninggal. Di sini adalah nama-namanya. Di sini ada umurnya. Di sini ada asal dia berangkat. Di sini kemana dia menuju. Di sini tempat dia ruangan di dalam nomor berapa di Titanic dia tinggal. Nomor tiketnya, skocinya, dan gendernya. So teman-teman, di sini saya mau tanya dulu sama teman-teman. Kira-kira kalau tadi teman-teman udah mendengarkan apa yang saya sampaikan, kamu rekan-rekan akan cerita tentang apa dari data Titanic ini? Boleh open mic, boleh kita dialog, kita diskusi. Kira-kira pitch ide teman-teman apa dari data yang muncul seperti di layar ini? Silahkan, boleh ngobrol langsung, boleh juga lewat chat. Ada data tentang kelas, ada data yang survive, dan yang meninggal, ada data namanya, ada usianya, ada Southampton, Cerbero, ini tempat dia embarknya, home destination-nya, dan seterusnya. Kira-kira teman-teman akan cerita apa dari data sekilas yang muncul ini? Prediksi bertahan tidak berdasarkan pola data. Oke. Proses evakuasi penyelamatan, apakah benar mengutamakan anak dan wanita dan anak? Menarik. Ketika ada ungkapan women and children first, apakah data tersebut menguatkan ungkapan tersebut? Bisa dianalisis. Atau malah jadi aliasnya selamatkan diri masing-masing. Nah, ini menarik. Oke. Korelasi antara kelas dan survive. Menarik. Korelasi juga dengan hubungannya di film sebenarnya. Apakah betul? Apakah lokasi ruangan di sebuah kapal dapat mempengaruhi tingkat keselamatan? Menarik nih, Mbak Ripka langsung mengambil lokasi ruangan apakah mempengaruhi tingkat keselamatan saat evakuasi. Alright. Ini ada B, C, D, E, A, C. Ini decknya. B nomor berapa, C itu kalau nanti buka data Kegel akan dijelasin. C itu lokasi di dalam blueprintnya, di dalam blueprintnya apa namanya? Di dalam blueprintnya kapal Titanic itu dijelasin tuh ruangannya di lantai-lantai berapa. Banyaknya skoci yang bisa dipakai. Perbandingan antara pria dan wanita apakah umur mempengaruhi juga perbandingan laki-laki perempuan.
Banyak penumpang gelap yang tidak beli tiket. Bisa jadi. Menarik. Kira-kira apa lagi nih dari teman-teman? Boleh dong on mic juga ceritakan apa yang teman-teman akan garap kira-kira kalau dari data ini. Ini menarik sekali kasusnya. Apakah ada yang berkenan berbagi cerita lewat mikrofon yang dinyalakan? Baik, ini banyak sekali nanti teman-teman bisa cop apa namanya information dari data-data yang muncul di chat. Seru sekali teman-teman bisa berbagi cerita di sana. Saya mungkin menawarkan angle yang agak beda. Mungkin nanti kita sama-sama bisa saling menguji. Tapi saya akan mulai dari tadi ya, elemen. Saya punya pegangan, oke, urgensi yang nomor atas tuh human interest dan news value yang paling memungkinkan adalah unexpected. Kalau kita kembali ke sini nih ya, kita kembali ke atas, ada sesuatu uniqueness atau sesuatu yang tidak terduga. Sorry. Di sini tadi. Ada human interest dan ada unexpected news. Di situ yang memberikan dampak atau impact. Saya pegang itu, Kalau saya pegang itu berarti saya coba akan cari di mana dari data ini yang kira-kira akan membangun human interest yang baik. Saya main dari dua. Misal, bagaimana bila kalau kita tahu cara kerja penamaan orang barat? Berarti di elemen nama, saya coba mau explore lebih lanjut. Di elemen nama, di sini ada koma, 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 koma. Nama depan itu first name atau last name atau full nama keluarga. Family name, first name. Yang di depan itu. Family name. Thank you, Mas Arisa. Family name. Kalau cara kerja orang barat adalah memberikan nama family name di depan, berarti ada sesuatu yang bisa kita gali di situ. Pertanyaannya, kalau saya tweak, ada berapa family name yang kita bisa kelompokkan? Dari sini muncul satu family name. Dari sini ada muncul satu family name. Baxter. Di sini muncul ada beberapa family name. Ada beberapa family name. Nah, berarti kalau kita sudah cluster-cluster gini, nanti dalam pengujian kita bisa mengelompokkan. Jadi family name ada siapa aja. Nah, terus kalau kemudian ada data yang lain muncul, saya menemukan dalam pengujian atau pencarian tadi, ada satu family name yang garis keturunannya habis sudah akibat kecelakaan Titanic ini. Habis karena satu keluarga semua ada di dalam kapal itu. Family name ini berangkat dari Southampton. Kalau kita singgung human interest-nya, berarti sudah tidak ada lagi. Misalnya saya nggak hafal, nanti saya harus buka datanya. Tidak ada lagi nama Allison dari Southampton yang meneruskan garis keturunannya hingga sekarang. Berakhirnya sebuah generasi keluarga Allison dari Southampton karena semuanya meninggal di kapal Titanic itu. Itu story yang saya mau angkat.
Itu story yang saya mau bagi. Bagaimana menurut teman-teman? Kebayang nggak ada satu keluarga besar, di sini bisa dilihat ya, Ellison ada 6, ada Ellison yang usianya sekian. Di sini dia selamat nih, angkanya 1. Ellison Trevor Hudson, Master Hudson Trevor dari Southampton, usianya waktu itu baru 9 bulan. Mbak browsing nama ini beneran ada atau enggak. Kalau nama ini beneran ada, masih adakah cerita yang nomor 2? Apakah betul dia sebagai orang terakhir yang menjadi saksi akan kejadian Titanic? Bisa menjadi sebuah angle lagi yang bisa dibahas. Misalnya dalam data ini yang nampak, Ellison Hudson Trevor adalah orang terakhir dari penumpang Titanic yang tutup usia. 2 angle cerita yang kita bisa angkat dengan mengedepankan data dan human interest. Gimana menurut teman-teman? Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sebelum saya lanjut, apa pendapat teman-teman dari cerita barusan yang tadi saya sampaikan? Kira-kira ada tanggapan kah? Ada respon kah? Betul, betul Pak IGD Bayu Sedana. Itulah yang kemudian teman-teman perlu lakukan penelusuran berikutnya. Tapi saya tadi coba mengajak rekan-rekan memastikan bahwa dengan family name tadi, apakah betul kita bisa kelompokkan? Setelah kita kelompokkan, benar nggak ada yang tersisa dari family name itu? Kalau tidak ada, berarti dialah generasi terakhir. Semua generasi dalam cerita itu, dalam data tersebut, tidak terselamatkan. Nanti akan ketahuan sisanya. Oh, dia dari kelas mana, dia berangkat dari mana, dia mau kemana tujuannya. Itu akan menjadi cerita yang juga menarik. Itu angle yang mungkin bisa menjadi salah satu cerita. Terima kasih Mbak Yulia Swandari. Betul, itu yang disebut dengan nose of news. Jadi kita daripada kita menghadirkan semua data tadi, betul ya, wow, cari di Google banyak insight baru dari keluarga Allison. Silakan lanjutkan. Jadi menurut saya dari situ kita menjadi sebuah trigger. Oh, saya mencari datanya ke sana, saya kelompokin ini. Cari yang orang kira-kira nggak menduga. Oh, oke, dari keluarga cara bekerja memberikan nama. Oh, nama depan adalah nama family name, kelompokin dulu, pisahin usianya dan seterusnya. Wah, nanti akan jadi cerita yang baru. Ada cerita yang baru. Silahkan teman-teman nanti boleh dieksplor data tentang Titanic tadi. Itu data yang kemudian saya coba gunakan. Maaf karena tadi saya tidak siap untuk menyediakan hasil analisisnya, tetapi yang paling penting dari konteks itu teman-teman bisa membelah berdasarkan family name tadi, dan dari family name Anda bisa mengarahkan pada angle-angle yang beragam. Oke, saya lanjut teman-teman. Tadi kita diskusi sedikit tentang family name dari kasusnya Titanic. Menarik untuk kemudian dibongkar, untuk diceritakan dengan cara-cara yang unik gitu ya. Kita lanjut dulu. Di situ tips bercerita dengan data teman-teman. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai kata kunci yang teman-teman bisa catatkan gitu ya. Pertama, temukan dulu angle tulisannya. Kayak tadi saya temukan. Angle-nya berbekal news value dan news judgment. Angle tulisan saya tadi hubungannya dengan family name. Setelah itu susun satu kalimat utama dengan prinsip 5W1H. Berceritalah dalam 3 menit. Apa yang Anda ceritakan kira-kira dalam 3 menit. Kalau Anda dalam 3 menit bisa mendapatkan konsentrasi orang untuk mendengarkan cerita Anda, saya pikir Anda sudah bisa menjadi seorang data communicator atau data storyteller. Ketika kemudian Anda berhasil menemukan angle, buatlah susun dalam satu kalimat yang kuat, mengandung 5W1H, dan kemudian mulailah bercerita dalam 3 menit. Kalau itu sudah ditemukan, biasanya dari situ misalkan Anda bisa mendapatkan informasi dari seperti ini.
Misalnya ya, probabilitas 38% dari 2.224 penumpang Titanic selamat dengan rata-rata usia penyintas 28 tahun dan yang berasal dari kelas atas punya peluang hidup lebih tinggi. Nah, ini kan jadi cerita. Barulah Anda bercerita lagi apa yang Anda ingin ceritakan. Ringkas-ringkas aja, to the point aja, dan bongkarlah cerita-cerita yang tadi. Nose for news-nya dikeluarin. Sehingga kemudian teman-teman tahu, oh ini loh yang bisa jadi cerita. Di sini loh unik banget. Kalau gua aja bergidik, saya aja jadi seneng, saya aja jadi merinding, berarti disitulah yang mungkin orang lain bisa membuat orang lain terperangah. Wow, momennya tuh muncul. Ahanya tuh wow, gitu ya. Jadi bisa bisa jadi satu angle tersendiri. Kemudian setelah itu, kalau tadi teman-teman sudah dapat, lagi-lagi saya mengulang, untuk siapa konten tersebut, materinya nanti akan disampaikannya bagaimana, dan kayak apa cara-cara teman-teman nanti akan menampilkannya. Materinya tentang isiannya apa aja, oh masalahnya, analisis datanya, metodenya, rekomendasinya, sampai rencana aksi berikutnya. Nah, kalau konteks-konteks ini teman-teman kuasai, saya yakin teman-teman juga bisa kemudian tepat sasaran. Dari 1 sampai 2 hal yang paling penting, cari 1 sampai 2 hal yang paling penting. Kalau berkaitan dengan data bisa bicara soal trennya, urutan peringkatnya, mengkomparasi, anomali, atau korelasi. Silakan nanti teman-teman bisa menelusurinya lebih lanjut. Kalau dalam gambar grafik seperti ini, mungkin yang bisa diceritakan adalah kenapa pada lapisan bawah ada diturun sedemikian signifikan, apa penyebab ceritanya di awal, apa penyebab ini semua sebelum turun, kira-kira ini apa yang terjadi, dan ceritakan kondisi yang ada di sini. Besok saya akan ngebahas lebih detail bagaimana kita membreakdown dari cerita ini menjadi satu cerita yang sederhana, kompak, dan lebih jelas. Yang jelas perubahan di sebelah kiri dan perubahan di sebelah kanan, inilah yang dibutuhkan. Tidak hanya sekedar tampilan visual seperti yang muncul saat ini, tetapi juga bisa dibentuk dalam sebuah storytelling yang menarik. Ini tadi bisa dibuat seperti tadi, kalau bentuknya komparasi kita perlihatkan bentuk komparasinya. Kemudian, oh ya, ini ada beberapa contoh praktik jurnalisme data. Saya yakin nanti teman-teman kalau bisa mengakses materi ini bisa membacanya lebih lanjut. Sedikit cerita tentang jurnalisme data yang tadi saya temukan. Saya sudah berganti halaman, apakah teman-teman bisa lihat browser saya ya? Atau masih tetap di PPT? Bisa ya, terima kasih. Saya sudah berganti. Rekan-rekan mungkin di sini bisa saling sama-sama mencermati. Ada 4 contoh yang tadi saya sudah sertakan. Di sini teman-teman bisa juga melihat dan melihat bagaimana angle-angle teman-teman di media yang bekerja dengan data. Misalkan seperti ini di Bloomberg membicarakan tentang apa sih pekerjaan yang paling mematikan di Amerika, tapi nyatanya saya pikir safety guard atau firefighters, nggak taunya garbage collectors. Adalah salah satu pekerjaan yang mencengangkan, ternyata lebih mengerikan dibandingkan security atau firefighters. Ini bisa diceritakan based on data. Teman-teman bisa menelusurinya ke bawah gitu ya, dengan interaktivitas yang menarik. Apakah kasir? Oh ternyata loggers loh, yang punya fatality yang tinggi dari data yang seperti ini. Nah ini kan sense of nose for news-nya keluar gitu ya. Singkat-singkat aja, kenapa detailnya ke sana dan seterusnya. Ini salah satu contoh yang nanti teman-teman bisa sambil dilihat dan diamati, dipelajari. Ini salah satu yang paling keren, paling beken, dapat Pulitzer, tapi kemudian tentunya pasti susah gitu ya. Dari setiap cerita-cerita ini dinarasikan, setiap daripada orang kemudian dimunculkan, data-data juga bisa dihasilkan. Nah, ini salah satu yang paling apa namanya ya, wahid lah, yang paling keren salah satunya. The Guardian dari NDC Files yang dibuat sama The Guardian. Di Indonesia juga ada contoh. Di Indonesia kalau teman-teman browsing, ini judulnya asik. Bahkan cerita tentang soto saja itu bisa jadi permainan data gitu ya. 16 jenis bumbu dalam racikan coto Makassar. Jadi kalau ditanya di Indonesia soto tuh dari mana aja dan soto yang mana yang memiliki bumbu paling banyak? Nah, ini grafisnya kayak begini nih. Asik banget nih. Ternyata coto Makassar itu memiliki semua unsur elemen bumbu-bumbu yang ada di beragam daripada soto.
totalnya adalah 16 bumbu. Bisa dibayangkan nih, soto yang paling memiliki rasa yang paling bervariasi ya soto Makassar. Bawang putih ada, merah ada, merica ada, serai, jahe, daun bawang, kemiri, kemudian seledri, terus ada lengkuas, ada daun salam, wow, paling banyak. Jadi kalau dilihat di sini, ini menjadi sesuatu yang buat saya menjadi cerita yang menarik. Dari semua ragam soto di Indonesia, dipetakan mana soto yang memiliki apa namanya isian yang paling banyak, baik dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kebetulan yang dari soto Makassar yang di sisi kanan, satu-satunya dari daerah Sulawesi dan yang paling banyak memiliki bumbu. Ini jadi story. Grafik doang sederhana, diberikan 3 aksis. Akses pembeda satu jenis sotonya, jenis isiannya, bumbu-bumbunya. Di sebelah kanan aksesnya yang satunya lagi bicara soal sotonya, dan setiap diagram-diagram isi ini diberikan warna yang berbeda. Ini sederhana tapi asik, langsung sense, nose for news-nya. Ini menarik. Kemudian juga ada data yang kemudian saya kerjakan bersama mahasiswa saya yang saya publikasikan di Kumparan. Ini data tentang kejadian gempa bumi yang ada di Jakarta, di Indonesia dengan skala magnitudo di atas 5,5 dari tahun 2016 ke 2020 kemarin. Kalau kita lihat dari data di sini, kita bisa memperhatikan di mana sih daerah-daerah yang kemudian memiliki potensi gempa yang tinggi. Diambil dari latitude longitude di setiap informasi BMKG. Kita bisa bayangkan dari 2016 ke 2020 kalau lihat chart yang di bawah, ini terjadi peningkatan aktivitas kegempaan di Indonesia. Jumlahnya terus bertambah. Dan kalau kita lihat petanya, ternyata terjadi di daerah lempeng Filipina di sini. Di lempeng inilah yang kemudian terjadi potensi besar dari kebencanaan. Titik merah yang paling banyak ada di sisi sebelah kanan di utara antara Sulawesi, Ternate, Maluku, dan seterusnya. Di bagian sini. Jadi pertanyaannya yang bisa dibahas dalam sebuah cerita, sudah siapkah warga Indonesia yang tinggal di daerah sini? Sudahkah ada upaya dari pemerintah untuk mempersiapkan ini? Jadi dia lakukan untuk pengambilan keputusan. Di sini bisa menjadi bagian-bagian cerita yang juga nggak kalah menarik. Kira-kira begitu teman-teman, karena waktu nanti akan menjadi terbatas, mungkin saya bicara juga dengan teman-teman kalau ada sesuatu yang menarik untuk kita bisa ceritakan, ngobrolin bersama atau respon dari bahan barusan, monggo silahkan teman-teman boleh kasih respon. Mangga, silahkan teman-teman. Saya balikan dulu ke Mbak Catherine ya, sebagai bagian upaya kita dialog dulu sebelum nanti saya tutup sesi di sesi saya. Oke teman, oke rekan-rekan semua, karena sesi yang kali ini nggak ada G-form-nya untuk Q&A, jadi rekan-rekan semua bisa langsung nanya nih di sesinya sekarang. Gitu. Jadi bisa mungkin di drop aja di kolom chat buat nanya-nanya langsung gitu ya, karena nggak ada formnya nih. Oke, adakah yang mau bertanya? Sebentar Kak. Oke. Kalimantan relatif lebih aman ya, bisa direlasikan dengan rencana pemindahan ibu kota. Wah, kalau based on data ya, saya tidak bicarakan tentang aspek politik dan kenapa dipindahin ke sana. Tapi kalau dilihat dari data tadi, memang pada akhirnya dari 2016 sampai 2020 kita nggak pernah lihat ada kejadian di situ gitu ya, potensi gempa. Jadi kalau ditanya di sana paling aman ya data tadi yang menunjukkan itu data dari BMKG, dan data BMKG juga diambil ketika ada buoy atau dia punya early warning system EWS yang memberikan sinyal kalau terjadi gempa gitu ya. Jadi itu tidak dimanipulasi kecuali kita menggoyang-goyangkan buoy-nya ya. Buoy-nya itu saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi yang jelas kalau dari data tadi kalau saya perhatikan memang pada akhirnya daerah Kalimantan memang tadi ya nggak dari 2016 sampai 2020 nggak ditemukan ya. Kembali nih saya mau share screen. Yang ini menarik karena kemarin itu jadi bahasan juga di kelas ketika kemudian nggak ada kejadian di sini.
Tapi kalau besar ada patahan-patahan terjadi dan potensi tsunami, mungkin ada peluang. Tapi kalau dilihat dari semua kejadian ini, ya data yang bicara. Kita ngelihat gempa di atas 5,5 adalah gempa yang berpotensi tsunami. Dan gempa di bawah 5,5 bukan berarti tidak penting, tetapi tidak berpotensi tsunami. Dan dari gempa yang di atas 5,5 yang memiliki potensi tsunami, warna merah, kuning, ini berdasarkan histori ya. Dan yang paling memang banyak terjadi kejadian di sebelah kanan, di Pulau Indonesia Timur. Even di daerah selatan Jawa punya potensi juga sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa lihat ring of fire kita tuh berhimpitannya tuh di mana? Ya di selatan Jawa bertemu dengan yang dari Filipina ya, Palung-Palung dari atas. Sudah mulai ada yang mau diskusi nih, Mas Abe. Oke. Dari Yulia, berarti ya cara mencari topik yang ingin diangkat bisa diambil dari dataset dulu ya, bukan mencari topik dahulu baru mencari dataset. Begitu. Baik, untuk pertanyaannya Mbak Yulia Swandari, saya sepakat Mbak. Pada akhirnya yang namanya juga dari kita pekerja data. Kadang-kadang kalau kita sudah punya, atau bisa sebenarnya dari apa yang kita mau tulis, tapi kadang-kadang mencari datanya nggak sesuai. Mendingan kita temukan datanya dulu, dari situ kita coba buat list tadi. Oh, dari data kayak tadi yang Titanic, ada kolom-kolom, dari kolom itu kira-kira bisa jadi story apa ya? Nah, buat list story 1, story 2, story 3, story 4. Nah, dalam konteks ini ada H1, H0, H0, H01, H02, H03. Nanti H0-nya diuji. Ini bener nggak sih? Oh, ternyata H0-nya diterima, H0-nya H1 diterima, H0-nya ditolak. Wah, jadi itu cerita baru gitu ya. Silakan. Monggo. Bisa juga begitu. Lanjut nih Mas, dari Satrio. Cuma kadang satu topik saja kalau datanya ada relasi kuat dengan data-data lain yang beda bidang bisa berenteran ceritanya, nggak ada akhirnya. Bagaimana itu, Kak? Baik, kalau Rentetan mungkin kemudian maksudnya ya. berentetan ya. Kalau ada satu topik saja yang kalau datanya ada relasi kuat dengan data-data yang lain, bisa berentetan ceritanya. Saya typically penikmat informasi yang ada follow up-nya. Saya mungkin bisa menanyakan juga kepada teman-teman. Ketika ada satu cerita tentang Titanic tadi, terus teman-teman tertrigger untuk mencari, berarti kan Anda mencari jawaban kan? Nah, mencari jawaban inilah yang kemudian sikap dasar kita, masyarakat manusia sosial itu. Setelah ada informasi baru, kita nggak diam saja. Nah, tugas kita adalah memfeeding. Oh, ada keputusan baru, ada informasi berikutnya. Wah, muncul terus akhirnya. Dengan angle-angle yang berbeda tadi. Kira-kira gitu, Mbak Catherine. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Abeng dari Kak Musin. Cara berlatih untuk melihat sisi wow dari data itu bagaimana ya? Eh, Kak Musin atau Mas Musin, Pak Musin, saya pikir menjadi wow, saya pikir itu akan kembali ke pengalaman kita untuk terus melatih ya, mengasah ketajaman kita untuk mendapatkan sense, oh di sini tuh jadi cerita. Saya pun bukan yang paling mahir, tapi ketika kita terus terbiasa, saya yakin kita kemudian terus akan terasah. Nose for news. Kalau dari kemarin teman-teman belum pernah mendengarkan istilah nose for news atau belum pernah mendengar istilah jadikan jurnalisme sebagai mantel atau sebagai jubah, mungkin hari ini teman-teman sudah mendengarkan dan teman-teman bisa mencobanya. Dan dari situlah teman-teman nanti dengan sendirinya bisa mendapatkan wow-nya. Oh, gila ya bisa gini ya. Oh, wow. Oh, ceritanya ke sana ya. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Abeng. Kita bisa lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya gitu. Data-data yang bukan news seperti data historical seperti itu kemudian mencari angle yang menarik. Mungkin bisa di-share tips-tipsnya pencarian informasi dan angle seperti ini, Mas? Kalau dari data-data historical, apakah maksudnya data-data yang bukan news seperti data historical seperti itu kemudian mencari angle-nya menarik kayak gimana? Apakah yang dimaksud data historical gitu ya untuk mencari angle-nya? Apakah maksudnya begitu? Mungkin bisa Ya, oke. oke. Jadi ada data historical tapi bukan news nih. Dari data historical gimana mencari menemukan angle-nya.
Eh, saya mungkin mencobanya berdasarkan tadi yang kegempaan. Sebenarnya kenapa saya dan mahasiswa terbatas karena tadi ya mengumpulkan datanya karena ini tugas akhir. Mahasiswa tidak siap untuk melakukan pencarian atau saya pun dengan tim tidak siap untuk melakukan pencarian sampai historical mundur ke 2000 bahkan ke tahun 2000 gitu ya. Tapi kalau kita punya data historik yang lebih lama lagi dan BMKG itu melaporkan terus-menerus, informasi-informasi yang historical tadi itu mungkin punya pinpointnya. Nah, kalau tadi pertanyaan disampaikan bahwa gimana ceritanya kalau kemudian dari data historical bisa menemukan angle. Saya pikir angle dari data-data historical adalah pola, siklus. Jadi Pak Muhammad Wiwit atau Mas Muhammad, mungkin yang teman-teman bisa lakukan ketika dalam situasi historical itu lihat sebuah pattern dan siklusnya ini akan terjadi berulang. Contoh, ketika saya pernah jadi wartawan, waktu itu jadi wartawan Kontan. 2 tahun saya di wartawan Kontan. Dan setiap tahun kami punya angle andalan, Mas. Salah satu angle andalan kami adalah bukan tebak-tebakan. Pengujian bahwa harga emas itu pasti akan naik di bulan tengah di antara migrasi second quarter to third quarter. Kenapa? Kenapa naik? Harga emas itu naik. Harga emas itu naik diprediksi karena ini kita bicara sebelum pandemi ya. Situasi setelah pandemi saya belum tahu nih. Tapi sebelum pandemi, India adalah negara pembeli emas terbanyak, terbesar. Karena emas digunakan untuk upacara keagamaan, pernikahan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di kuartal kedua dan kuartal ketiga, banyak upacara keagamaan dan momen yang paling pas untuk menyelenggarakan pernikahan. Gaya hidup pernikahan mereka ditopang dengan ketika tadi ada prestis, semakin banyak emas, dan seterusnya, itu memberikan gambaran tentang strata daripada masyarakat yang tinggal di India sana. Maka kalau saya tahu prediksi pattern polanya secara historical setiap harga emas di bulan kedua dan kuartal kedua, kuartal ketiga akan ada fluktuasi yang lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya, kira-kira Pak Muhammad, Mas Muhammad akan beli emas nggak? Beli dong. Tahu kapan naik, kapan turun. Ya nggak? Nah, itulah salah satu bagian yang kemudian bisa kita gunakan. Cobalah memahami tentang data emas. Lihat dalam 1-2 dekade terakhir. Itu betul kalau saya tidak salah, tengah tahun adalah masa di mana upacara keagamaan dan juga upacara pernikahan di India sebelum pandemi itu tingginya luar biasa. Maka emas naik biasanya di-trigger di Q2, Q3. Gitu Mbak Catherine. Oke, terima kasih Mas jawabannya ya. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan Mas Satrio. Untuk topik yang follow up mesti yang tren atau bagaimana ya, Kak? Untuk topik yang follow up, Mas Satrio, untuk topik yang Oh, follow ini up apa? dijelaskan sama Satrio lebih lanjut. Sebentar, misalnya untuk topik gempa bumi, untuk topik yang follow up mesti yang tren atau yang bagaimana? Oke, memfollow up story kalau based on data, karena saya saat ini sedang di UMN Consulting dan strategi kami adalah mencoba mengumpulkan data history. Setelah data history kita lihat siklus pattern-nya. Setelah lihat pattern-nya kita coba lihat berupaya untuk forecasting. Jadi diprediksi. Kemarin ada data yang menarik. Saya lupa dari mana ya, tapi dari NPR ya, NPR. Ada cerita yang menarik. Dalam 200 tahun terakhir, 200 tahun yang lalu
orang yang di Eropa, orang yang beragama Kristen itu mencapai 95% populasi. Itu turun terjadi sampai dengan kondisi yang sekarang. Di saat yang sekarang sudah menjadi 30-an% di usia yang anak muda. Di forecast. Jadi kalau itu di follow up, saya pikir dengan memberikan gambaran akan tren akan jauh lebih menarik untuk memberikan gambaran bahwa ada terjadi perubahan, ada potensi perubahan dari historical kondisi sekarang dan memberikan forecast-nya. Kalau bisa memberikan tren forecast ke depan, menurut saya juga akan menjadi cerita yang apa setidaknya memberikan gambaran Mas Satrio ketimbang kosong gitu ya, nggak ada ide yang lain gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Catherine, Mas Satrio. Gimana Mas Satrio? Soalnya Oke, kita mungkin sambil menunggu tanggapan dari Mas Satrio, kita next dulu ya Mas. Dari Mas Dimas, inspirasi untuk visualisasi data biasanya dari mana ya Kak? Agar mudah dipahami bagi pembaca. Terkadang datanya kompleks sehingga sulit dilakukan visualisasi. Seperti sebaran data penerimaan CPNS. Tiap instansi beda-beda jabatannya, jadi mempresentasikan data dengan visualisasi yang tepat intinya. ya. Nah, ini juga saya alami Mas Dimas, Pak Dimas. Ketika saya mendapatkan informasi data yang beragam, biasanya kita sebagai orang yang suka dengan data tuh tergiur atau terdorong untuk menghasilkan visualisasi yang kayaknya pokoknya satu tapi bisa menjelaskan semuanya gitu ya. Kita seakan-akan dituntut untuk menjadi seperti itu. Padahal mestinya yang sepele-sepele tetapi kita bisa bikinkan storytelling-nya, Mas. Misalnya satu hal, satu faktor ketemu sama satu faktor gitu ya. X ketemu Y satu di cross tab kan dapat jadi sesuatu. Atau satu data variabel satu saja dulu terus kemudian diurai pelan-pelan gitu ya. Jadi sebenarnya visualisasi itu menurut saya pribadi ya, mohon maaf mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi visualisasi buat saya itu pendukung. Yang utama tuh bagaimana kita menyusun visualisasinya. Visualisasi itu untuk menyederhanakan datanya, tapi yang paling penting story-nya apa? Nah, itulah yang besok di pertemuan kedua, Mbak Catherine, saya coba akan kita lihat bersama-sama. Kita akan mikir bagaimana kepala kita ini mengkonsumsi. Saya akan mendikot, mencoba memilah-milah secara bertahap bagaimana kepala kita tuh memproses informasi. Ini penting, teman-teman. Besok pertemuan kedua saya akan ngebahas cerita tentang itu. Oke, terima kasih Mas Abeng. Kalau dari Mas Satrio sudah cukup dipahami tadi katanya ya. Sip, nanti mungkin bisa kita obrolin lebih lanjut. Kita akan jumpa minggu besok ya Mbak ya. Benar, ada hari esok dan lusa juga gitu di hari Baik, terakhirnya gitu. Mungkin baik. ada lagi pertanyaan dari teman-teman, dari rekan-rekan semuanya? Kalau tidak ada, saya coba lanjut sedikit ya Mbak. Sedikit Boleh. saja untuk menuju ke akhir dari kelas kita di malam hari ini. Teman-teman, saya izin untuk berbagi layar. Tadi kita sudah sampai di sini, ada beberapa contoh-contoh praktik. Nanti teman-teman bisa lihat hasil-hasilnya kayak apa, dan semoga itu bermanfaat. Sebentar. Jadi pertemuan kita besok di topik yang kedua, saya akan lebih menggarap tentang kenapa lalu menginvestasikan skill di data communication juga nggak kalah penting. Kalau tadi kita memahami bagaimana kita bercerita, sekarang kita berpikir tentang gimana, besok kita akan berpikir tentang gimana caranya skill communication kita asah. Jadi besok kita akan pelan-pelan lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya tadi ya, skill, teknis gitu ya. So, be here tomorrow teman-teman, kita akan ngobrolin soal topik-topik ini besok. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman. Monggo saja, silahkan menghubungi saya via email seperti tertera di layar. Ini nanti kalau materi bisa dibagikan, tentu silahkan saja boleh dibagikan. Saya senang berjumpa dengan rekan-rekan, meski kita tidak bertemu secara langsung, saya berharap apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi terkesan menggurui, tidak ada maksud dari saya untuk mengarah ke sana. Saya hanya ingin berbagi
apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang saya alami, dan ketika saya alami ini, saya berhadapan dengan banyak pegiat data. Saya bukan dari programmer basicnya, saya komunikasi, tapi saya merasakan dampak dari orang-orang yang giat akan data. Ini soal pesan yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Catherine. Silakan Mbak Catherine. Ya, terima kasih Mas Abeng untuk sesi hari ini, sesi sharingnya gitu ya rekan-rekan, mungkin akan menjadi satu ilmu baru juga untuk rekan-rekan semuanya begitu. Untuk terakhir mungkin dari pertanyaan Mas Satrio, mungkin sekalian konsultasi buat proyek mungkin itu nanti akan ada sesinya sendiri, namanya sesi mentoring nih rekan-rekan semua. Nanti rekan-rekan di sesi mentoring tersebut nanti rekan-rekan bisa langsung konsultasi untuk proyeknya seperti itu. Mungkin nanti rekan-rekan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan esok hari ke Mas Abeng atau bisa langsung ke email yang tadi Mas Abeng sudah bagikan gitu. Untuk PPT yang sudah materi hari ini nanti akan dibagikan oleh IO juga di drive ya rekan-rekan semua dengan sekalian recordingnya hari ini juga gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Abeng sesinya hari ini, kita akan bertemu lagi besok. Sebelum itu mungkin bolehkah kita kembali lagi berfoto bersama? Sesi terakhir. Nggak perlu kopi katanya Mas Abeng karena sesinya seru bahasannya nih. Mantap nih Mas Abeng nih. Terima kasih, terima kasih. Semoga berdampak bagi rekan-rekan. Amin. Oke, sudah siapkah semua rekan-rekan semuanya? Melek banget katanya bahasannya. Bagus ya kalau misalnya jadi melek banget, jadi seru gitu. Semoga membantu nanti rekan-rekan ketika membahasakan data nanti untuk caption project-nya ya gitu. Oke, kita ada sekitar, seperti biasa, ada sekitar 7 slide. Nanti saya akan countdown dulu. Nggak countdown juga. 1, 2, 3 ya, gitu ya. Oke, dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3, slide ke-6, 1, 2, 3, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi juga terima kasih Mas Abeng. Sampai bertemu besok di sesi kedua dari data storytelling gitu ya rekan-rekan semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam dan terima kasih.